Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Yang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, buat kalian yang sering main game FPS seperti Valorant, CSGO, terkadang itu kalau kalian main itu, kalau mouse-nya error atau speknya kurang sensitif, itu kesel ya. Kenapa? Karena kita itu jadi kalah speed gitu sama player lain. Nah, jadi kali ini saya bakal unboxing sebuah mouse dengan harga yang lumayan terjangkau, speknya sangat mendukung untuk gaming, dan juga dia ada RGB-nya. Kalau kita lihat di Shopee, mouse kali ini adalah mouse gaming wireless, yaitu dia dari brand Alcatraz X-Craft Air Ultra 300 Silent Mouse. Nah, jadi dia silent ya mouse-nya. Dan dia di sini kalau kita lihat dari teksturnya ini lumayan menjanjikan ya untuk gaming ya. Nah, kita lihat dulu di bagian lain. Nah, dia di sini mouse-nya silent, dan di sini RGB-nya itu ada 7 efek ya. Jadi kalian bisa ganti efeknya. Di sini wireless 2,4G, dia ada dangle-nya yang artinya sudah sangat minim delay, hampir gak ada pun delay. Kita bisa bilang gak ada gitu. Kemudian di sini recharge ya kalau untuk baterai lithiumnya. Kalau kita lihat spek lengkapnya itu dia CPI-nya itu ada di 3200, jadi sudah sangat sensitif. Kemudian frame rate-nya itu sudah 3000 fps. Barangnya udah ada di sini dan langsung aja kita unboxing dan kita lihat mantap atau enggak. Kalau mantap beli, kalau nggak mantap gak usah beli, biar aku aja yang beli ya. Kalian tengok-tengok aja dan kalian nikmati video ini. Nah, langsung aja kita unboxing dan kita lihat. Nah, jadi kita udah buka isi dari paketnya, dan ini adalah mouse dari brand Alcatraz. Nah, kalau kita lihat di sini ada silent click, artinya nggak berisi ya. Kemudian di sini dia warnanya itu ada 7 efek ya. Kemudian kalau kita lihat di sini mouse-nya bentuknya seperti ini. Di sini ada dangle-nya, ini untuk speknya, dan di sini adalah tipenya. Jadi karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka dan kita tengok mantap atau enggak. Untuk link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Jadi kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Karena sebelum belanja itu pasti ku survei dulu harga termurah. Jadi link termurah ada di kolom deskripsi, silahkan cek di sana. Jadi kita udah buka isi dari paketnya dan langsung aja kita lihat apakah barangnya mantap atau enggak. Kita buka paketnya dan kita tarik. Di sini udah kosong karena nggak ada lagi, kosong, kita buang. Oke, nah di sini kita dapat beberapa paket. Kemudian di sini kita singkirkan dulu, dan yang pertama itu kita lihat dulu di bagian sini ya, kita dapat buku garansi. Nah, di sini kartu garansi kalau misalkan rusak, nah kalian bisa klaim. Kemudian di sini kalau untuk masa garansinya ini garansi 1 tahun, jadi aman sekali, dan karena ada garansinya mereka sudah menjamin ya bahwasanya produk mereka itu bagus. Nah, jadi kalau rusak aman bisa diganti, sip. Kemudian di sini ada kitab suci Sun Wukong, dan kita lihat di sini bagian depannya dia gambar mouse-nya. Kita buka. Nah, di sini dia ada seperti petunjuk software ya, karena dia mouse-nya sendiri dia ada tersedia software lah. Jadi nanti kalian bisa setting sensitivitasnya. Kalau untuk link downloadnya itu nanti kalian cari aja di websitenya mereka dan kalian silahkan download. Kita di sini juga dapat mousepadnya, yang menurut aku mousepadnya ini dia lumayan elegan, dia warnanya hitam, dan di sini grip-gripnya ini dia sesuai dengan desain dari mouse ya. Dia mousepadnya ini ukurannya segini, dan kalau menurut aku sih dia bahannya ya lumayan standar aja, standar mousepad ya. Di sini dia karet seperti biasa supaya dia nggak gerak-gerak. Nah, jadi bundlingannya ini mantap sekali, walaupun harganya 100 ribuan dia tidak lupa kasih mousepad. Kemudian kita masuk ke pemeran utama dan kita buka. Nah, sip. Tunggu. Di bagian depannya ini ada lubang micro USB ya. Fungsi dari micro USB yang panjang ini kalian bisa pakai sebagai mouse kabel ya. Nah, jadi kalian kalau misalkan baterainya habis, karena baterainya ini dia nggak removable ya, dia di dalam aja, baterainya nggak bisa dilepas. Kemudian kita lihat di bagian depannya sini dia teksturnya ini dia doff di sini. Nah, kita langsung hidupin aja deh. Nah, kalau hidupinnya dia di sini cetek. Nah, kita lihat di sini warnanya. Nah, ini warna RGB. Nah, jadi biar lebih nampak, ini aku colok ke ini dulu deh. Aku colok ke laptop aku dulu, biar RGB-nya keluar. Oke. Ya, kalau udah connect dia kayak gini. Untuk warnanya dia RGB-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian tanya itu gimana setting sensitivitasnya secara tombol fisik, di sini ada seperti mouse gaming pada umumnya lah ya. CPI bisa kita set. Kita langsung contohkan aja di di laptop ya. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih
lebih cepat. Nah, ini lambat, klik sekali lagi. Nah, ini cepat sekali, ini lambat sekali. Nah, seperti mouse gaming pada umumnya. Nah, tapi dia di permukaan licin nggak bisa, dia mau di permukaan kayak gini. Nah, ini kencang sekali, ini lebih kencang lagi, ini lambat sekali. Nah, jadi seperti mouse pada umumnya kalau masalah fiturnya. Jadi tombol yang sebelah kiri ini bisa kalian custom, dan di sini dia juga ada grip ya, karena kalau misalnya kita main game FPS itu kan udah pasti mouse-nya lasak ya, supaya lebih ngegrip aja gitu di jempol kita. Nah, jadi ini mantap sekali, nggak licin dia, dan dia di sini ada RGB-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini nggak ada. Nah, di sini dia ada S-Craft R. Nah, di sini Ultra 300 tipenya. Nah, kemudian kalau masalah apanya, tempat dangle-nya itu dia di sini ya. Tadi dangle-nya udah ku korali untuk ku colok ke laptop. Bagian depan sini kita bisa aplikasikan untuk mouse kabel. Nah, jadi kalau misalnya kita matikan, nah kita tes ya mouse kabelnya ya. Nah, kita matikan, kita cabut dangle-nya dan kita colok di sini. Nah, kita colok di sini. Oke. Kita colok. Oke, save, sudah masuk, dan kita colok ke laptop, maka dia akan menjadi mouse kabel pada umumnya. Ternyata setelah aku colok mouse ini, dia slotnya ini dia cuma untuk ngecas ya. Nah, jadi kukira tadi dia bisa jadi mouse kabel, rupanya tidak. Kalau misalkan kalian mau cas mouse ini gampang sekali ya, karena baterainya ini sudah di dalam. Kalian tinggal colok aja di bagian depan ini. Nah, kita colok dan maka dia akan ngecas gitu. Karena kita udah lihat semua bagiannya, kita tes menggunakan palu gitu. Kita tes boot quality-nya mantap nggak. Nah, kalau untuk masalah bobotnya sendiri, dia sangat ringan ya, menurut aku ringan. Jadi buat kalian yang main game FPS itu ya apa itu, nggak terasa ini, nggak beban aja mouse gitu. Jadi mantap sekali, dan menurut aku sih oke sih. Mouse ringan itu oke sekali, nyaman, nggak terlalu panas kita pegangnya. Nah, jadi mantap sekali. Kemudian kita tes boot quality-nya, dan di sini udah ada palu dong. Nah, jadi kita lihat di kamera atas. Nah, dia teksturnya doff di sini. Nah, jadi mouse-nya ini, kalau mouse-nya ini ya lumayan di sini, enggak yang solid-solid amat, tapi enggak yang jelek-jelek amat juga. Jadi lumayan mouse-nya. Nah, sebelah kiri standar, dan di sini dia karet ya. Nah, dia samping-sampingnya ini karet, jadi lumayan ngebounce. Nah, bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk feel ngetiknya itu, nah dia silent ya. Jadi kalau menurut aku masalah mouse-nya ini boot quality-nya dia standar aja. Tapi menurut aku ya cukup oke di harga 100 ribuan. Dan kalau masalah kepadatannya ini memang dia nggak terlalu padat. Karena mouse itu kalau misalkan kita bilang terlalu berat juga, itu dia risih ya kita pakainya. Jadi menurut aku opsi mouse ringan seperti ini lumayan menjadi solusi ya buat aku yang nggak suka mouse-nya itu terlalu berat. Karena main game FPS itu kan lebih enak ringan gitu ya, kalau menurut aku ringan. Nah, jadi oke sekali, build quality-nya standar saja, tapi nggak yang jelek gitu. Nah, jadi ini sudah di atas rata-rata kalau aku rasa mouse ini. Nah, kemudian langsung aja kita tes untuk main game FPS. Nah, jadi nanti aku bakalan tes main Valorant, dan kita tengok apakah mouse ini benar sensitif, dan langsung aja kita tes. Yuk. Jadi aku udah cobain mouse dari Alcatraz ini, dan aku kemarin pas pengetesan tuh langsung main game Valorant yang pertama. Nah, ketika aku main game Valorant, ketika mouse-nya ini bergeser, saya sama sekali tidak menemukan patah-patah ataupun ada macet yang berkendala gitu di dalam game. Dan yang saya rasakan itu dia di setiap pergerakannya itu sangat halus, karena dia speknya sudah memadai. Yang speknya itu udah kita bahas ya tadi ya. Nah, jadi kalau untuk masalah bermain game FPS ini sama sekali tidak ada masalah. Dan kalau misalkan kita bilang dari segi desainnya, nah mouse ini dia desainnya sangat keren menurut aku. Dia di sini dia ada kayak petak-petak kayak gini yang dia menjalar di seluruh bodinya. Jadi menurut aku ini udah mantap kali buat kalian yang suka gaming, suka RGB-an. Nah, kalau misalkan kalian mau custom dari setiap tombol yang ada di mouse ini, kalian bisa download aplikasinya, dan kalian silakan setting itu sesuai dengan yang ada di aplikasi. Apakah kalian mau buat tombol yang sebelah kanan ini jadi makro atau apa, nah itu semua udah ada di aplikasi. Jadi menurut aku, walaupun mouse ini harganya cuma 199.000, tapi menawarkan aplikasi yang bisa mengcustom dari semua tombol ini, menurut aku ini udah sangat profesional ya. Walaupun kalau kita bilang aplikasinya itu user interface-nya nggak bagus-bagus amat, tapi kalau dari segi fungsi ini mantap kali. Jarang sekali ada mouse murah yang bisa menawarkan hal seperti itu. Ini mantap sekali. Ini catatan penting kalau misalnya kalian mau beli. Nah, kemudian kalau untuk masalah daya tahan baterai, ini aku udah tes selama 2 minggu dan baterainya belum habis. Nah, kalau misalkan kalian pakainya itu di jangka waktu yang lama, ya pasti cepat habis gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai jarang-jarang, mungkin bisa sebulan atau lebih. Nah, kemudian kalau untuk
boardnya sendiri dia ada di depan dan dia juga nggak ada slot baterainya, jadi dia baterainya sudah internal. Yang ini nggak buat kita ribet harus beli baterai lagi. Nah, jadi ini spesifikasinya mantap sekali. Dan kalau untuk kenyamanan penggunaannya ini menurut saya cukup nyaman, karena kalau menurut aku sih mouse ini dia agak sedikit mengotak. Kenapa? Karena yang mouse gaming memang desainnya kayak mengotak-ngotak gitu ya, kayak nggak nyaman aja gitu ketika aku pegang ini, karena dia di sini ada sudut-sudutnya. Nah, jadi mouse ini punya satu kekurangan, yaitu kalau misalkan kalian nggak pakai mousepad, kalian langsung ke meja komputer kalian, nah itu dia terkadang bisa mau ke kanan sendiri, ke kiri sendiri. Nah, jadi di kekurangannya itu Alcatraz sendiri sudah menyediakan mousepad untuk kita pakai ya. Nah, jadi menurut aku ini solusi dan nggak terlalu masalah ya, karena terkadang itu kalau kita pakai mouse itu nggak ada mousepad nggak gitu nyaman gitu ya. Jadi lebih nyaman pakai mousepad. Nah, kalau untuk pakai mousepad ini sama sekali nggak ada masalah dan sangat mulus. Nah, jadi kekurangannya hanya di itu. Yang pertama, dia terkadang bisa bergerak sendiri kalau misalkan kalian di meja komputer langsung. Buat kalian yang nggak suka gaming, mungkin sisi-sisinya ini agak sedikit mengganggu ya, karena terlalu mengotak. Nah, jadi kalau untuk kekurangannya itu saja. Kalau untuk masalah kelebihannya ini sangat banyak yang kita udah bahas ya di sesi unboxingan. Jadi kalau untuk harganya 199.000, menurut saya mouse ini cukup rekomendasi buat kalian yang suka gaming dan desain-desain seperti ini. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan mouse ini, linknya itu udah ada di kolom deskripsi, termuat terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi atau ada rekomendasi yang lebih bagus, nanti pokoknya semuanya itu ada di kolom deskripsi. Jadi kalian langsung cek aja, karena sebelum aku belanja itu udah pasti aku survei duluan yang mana yang termurah. Nanti kalau misalkan ada flashnya juga aku ganti linknya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritisan dan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikia, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Oke, si mouse ya sih bisa aku pakai terus nih.